Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Maluku Utara, para perwakilan dari Kemendagri, Pak Hasibuan dan Pak Simon, selamat datang di Maluku Utara, di Kota Sovivi. Mantan PJ Gubernur Pak Samsudin, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, dan para bupati dan wali kota se-Maluku Utara yang hadir pada sore hari ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan akademisi, segenap jajaran birokrasi pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta seluruh rakyat Maluku Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh makna. Saya berdiri di hadapan Anda sekalian sebagai Gubernur Maluku Utara dengan satu niat suci, mengabdi kepada rakyat, membawa Maluku Utara bangkit, mengejar ketinggalannya, menjadi lebih maju, lebih berkeadilan, dan menjadikan provinsi ini lebih baik dari sebelumnya. Saya telah bersumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Saya mendukung penuh asta cita 8 program utama dari Bapak Presiden Prabowo dan siap menjalankan visi besar dari pemerintah pusat di daerah. Sidang paripurna yang saya muliakan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, saya akan menjalankan tugas dengan integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Saya berkewajiban untuk melaporkan, memonitor, dan mengevaluasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam penyesuaian anggaran dan efisiensi belanja APBD tahun anggaran 2025 sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat edaran Mendagri nomor 900/833/SJ. Ini akan kita lakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, karena kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama pemerintahan saya. Kepada pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, saya dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, kami berkomitmen untuk menjadi mitra kerja yang harmonis dengan DPRD dalam membangun Maluku Utara yang lebih baik. Kita akan bekerja sama dalam mendorong akselerasi pembangunan, penguatan fiskal daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta pengawasan kinerja pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam waktu dekat, kita akan menerbitkan banyak perda, RPJMD 2025 sampai dengan 2029, guna menyelaraskan regulasi dengan program prioritas nasional Presiden, serta kebutuhan daerah sesuai program unggulan yang saya janjikan kepada rakyat. Para hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari upaya membangun bonding dan level playing field, saya akan menerapkan metode yang telah saya pelajari dari retret di Akmil Magelang minggu lalu. Setelah Lebaran, saya akan mengadakan mini retret untuk seluruh OPD agar kita memiliki visi, wawasan, semangat, dan komitmen yang sama dalam membangun Maluku Utara. Namun, mari kita pahami bersama bahwa Shirley Sarbin hanya memiliki 5 tahun. Kami adalah seorang sprinter, pelari cepat, sedangkan birokrasi umumnya adalah pelari maraton. Maka saya mengajak
Anda semua di ruangan ini untuk berlari kencang bersama dengan saya, terutama dalam melaksanakan program 100 hari pertama pemerintahan. Siap kata Rada? Jika kita semua sudah pandai berlari, maka Maluku Utara akan tinggal landas dan terbang tinggi di udara mengejar ketertinggalannya. Insya Allah semoga rencana baik ini dapat terwujud. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pemerintahan kami akan berdiri tegak di atas prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, taat asas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Tidak ada ruang bagi praktik-praktik lama yang menghambat kemajuan daerah ini. Kami juga berkomitmen untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi, sesuatu yang telah pudar sekian lama di Maluku Utara. Ada 5 pilar utama yang menjadi standar dalam pemerintahan kami. Yang pertama adalah kompetensi, kinerja, integritas, teamwork, dan loyalitas kepada kepentingan rakyat dan negara. Kami juga akan mengganti sistem mutasi kepegawaian berbasis shelter dan menggantinya dengan sistem merit pada akhir tahun ini. Tidak ada lagi politisasi jabatan, urus-mengurus, titip sana-sini. Mutasi jabatan bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kompetensi, soal kinerja, kemampuan, kerjasama, dan integritas. Hadirin yang saya hormati, kami berdua bukan tipe pemimpin yang ingin dipuja-puja, disenang-senangkan. Kami tidak butuh laporan yang membungkus realita dengan kata-kata indah. Yang kami inginkan adalah hasil yang konkret. Laporan bahwa mission accomplished. Kami adalah pemimpin yang mengutamakan hasil oriented, result oriented. Saya ingin laporan yang jelas, yang tegas, yang paling penting tuntas 100% tanpa cacat aturan dan tanpa masalah hukum. Saya dan Pak Wakil Gubernur tidak datang untuk memperkaya diri, kami hadir untuk mengabdi. Oleh karenanya, kami akan berdiri di garda terdepan, memberi teladan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan yang kami pimpin. Saya tidak akan ragu menindak siapapun yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan rakyat. Saya akan pastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau perusahaan. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak seluruh putra-putri terbaik Maluku Utara untuk berpartisipasi aktif dalam akselerasi pembangunan. Saya dan Pak Sarbin, kita bukan superhuman, kita membutuhkan super team, kita membutuhkan putra-putri terbaik dari Maluku Utara untuk bersama-sama membangun Maluku Utara yang lebih baik. Torang Samua Basodara. Ini adalah pemerintahan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Visi dan misi utama kami bila disederhanakan akan menjadi program pro rakyat yang meliputi pertama, pelayanan kesehatan gratis yang nyaman dan berkualitas. Pelayanan pendidikan gratis yang terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis hingga ke pelosok terluar. Kemarin saya telah memerintahkan PLT Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama sekolah gratis bisa kita mulai terapkan.
minimal di sekolah negeri. Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Karena keterbatasan fiskal APBD tahun anggaran 2025, maka kemungkinan sekolah swasta baru akan menyusul di tahun anggaran 2026. Ada Pak Kadis Pendidikan di sini, Pak Aka? Bisa kata ada Pak Aka? Ya, jabatan Pak Aka taruhannya ya. Di bidang kesehatan, kita perlu segera menjalankan Inpres nomor 5 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan dengan memobilisasi PKG, pemeriksaan kesehatan gratis bagi semua warga. Kita juga harus menurunkan penurunan tuberkulosis dan mengikuti RIBK, Rencana Induk Bidang Kesehatan tahun 2025 sampai dengan 2029. Saya meminta agar RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan segera melaksanakan Inpres ini. Ada PLT Dinkes di sini? Tidak hadir? Hadir? Oke. Hadirin yang saya muliakan, jangan khawatir dengan pemotongan anggaran dana transfer pusat. Ingat, selalu ada peluang di setiap masalah. Dan ini sebenarnya bukan pemotongan anggaran, lebih tepatnya relokasi anggaran. Kita di APBD provinsi ada pemotongan sekitar 160 miliar, tapi kemudian kita pun akan mendapatkan anggaran dalam bentuk makanan bergizi dengan nilai kurang lebih sekitar 2 triliun dan kita pun mendapatkan anggaran dalam bentuk pemeriksaan kesehatan. Jadi memang ada pemotongan tapi kemudian ada penambahan program. Jadi kita bisa melihatnya dari sudut pandang bahwa ini bukan pemotongan anggaran tetapi relokasi anggaran. Saya juga sudah melakukan rapat kerja dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk segera mengimplementasikan makanan bergizi gratis untuk 450.000 siswa, ibu hamil, menyusui, dan balita dengan jumlah anggaran 2,2 triliun yang akan masuk di Maluku Utara. Dalam implementasinya saya akan bekerja sama dengan 10 kepala daerah dan para DPRD yang mungkin akan kita diskusikan dalam implementasi titik-titik dapur untuk mensuplai makanan gizi di Maluku Utara. Untuk itu saya akan menerbitkan regulasi gubernur untuk memastikan bahwa pasokan rantai makanan bahan bakunya semua berasal dari hasil bumi Maluku Utara. Sehingga trickle down effect terhadap kesejahteraan rakyat Maluku Utara dapat dimaksimalkan serta menggerakkan perekonomian lokal. Silahkan catat, saya dan Pak Sarbin tidak akan membiarkan dana 2,2 triliun itu pergi ke Manado, Makassar, dan Surabaya. Mereka harus beli di sini. Setuju? Memang ada PR kita untuk menyiapkan swasembada pangan, tetapi bersama-sama jika kita bekerja sama saya rasa itu bisa tercapai. Sidang paripurna yang saya muliakan, saya dan Pak Wagub mengucapkan terima kasih kepada rakyat Maluku Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Ingatkan saya dan Pak Sarbin, jika kami melenceng, jangan sungkan. Kami memang masih harus banyak belajar untuk menjadi pemimpin yang baik bagi Anda semua. Saya telah bersumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia bahwa saya akan menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati. Don't worry, I will deliver what I promise, so please help me God.
Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya berpantun. Boleh? Jalan-jalan ke Morotai, mampir ke Daruba untuk belanja. Habis dilantik jangan santai, sudah saatnya bekerja. Beli ikan di pasar Gotowasi, ditawar murah sama si Bob. Kalau ada yang mau coba korupsi, siap-siap saya nonjob. Terima kasih Maluku Utara. Mari kita bangkit bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari moi ngone futuru. Nah, teman-teman, itulah dia pidato Shirley Juanda, sungguh sangat menakjubkan. Karena apa? Karena beliau tidak menggunakan teks sama sekali di dalam dia berpidato. Ini sungguh luar biasa, dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi berkat di Maluku Utara. Saya mengutip Detik Indonesia .co.id Ternate yang menuliskan begini. Gubernur Maluku Utara Shirley Laos didampingin Wakil Gubernur Sarin Sahed menyampaikan pidato politik perdananya di hadapan rapat pleno DPRD Provinsi Maluku Utara yang digelar di Sofifi. Acara ini dihadiri oleh seluruh pemimpin dan anggota DPRD Provinsi, Forkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Maluku Utara, pejabat utama pemerintah provinsi, ketua partai politik, akademisi, serta tokoh masyarakat. Dalam pidato yang penuh semangat, Gubernur Shirley Laos menegaskan komitmennya bahwa dirinya tidak akan ragu menindak siapapun yang menyalahgunakan jabatan, melanggar aturan, dan merugikan rakyat. Wow, mantap ya, mantap. Ia juga menambahkan, saya tidak butuh disenang-senangkan manipulasi laporan yang membungkus realita dengan kata-kata indah. Saya ingin hasil konkret, mission accomplished. Jika ada yang coba-coba korupsi, berkorupsi, dan nepotisme, siap-siap saya nonjok, kata Shirley menegaskan. Wow, siapa yang korupsi, dan nepotisme, ya akan ya tahu akibatnya ya. Kemudian ia juga menyampaikan komitmennya untuk membawa Maluku Utara bangkit, mengejar ketertinggalan, dan menjadi lebih maju serta berkeadilan. Ia menyatakan siap mengabdi dengan penuh tanggung jawab sesuai amanah yang telah diemban setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya telah bersumpah di hadapan Presiden untuk mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Saya mendukung penuh astacita 8 program utama Presiden dan siap menjalankan visi besar pemerintahan pusat daerah. Saya mengabdi tidak untuk memperkaya diri, ujar Shirley Laos. Kemudian komitmen terhadap pemerintah yang bersih dan efektif. Shirley Laos menegaskan bahwa pemerintah akan berjalan berdasarkan prinsip good governance, ya, dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam birokrasi. Ia menolak praktik lama yang menghambat kemajuan daerah dan berjanji untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam tata kelola pemerintah. Ia mengatakan mutasi jabatan adalah keniscayaan, bukan soal suka atau tidak, tapi soal kompetensi kinerja, kemampuan kerjasama, dan integritas. Tidak ada lagi politisasi jabatan atau urusan titip menitip, ya, ucapnya. Gubernur juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kualitas layanan publik sebagaimana yang diinstruksikan dalam Impres nomor 1 tahun 2025 dan surat edaran Mendagri nomor 900/833/SC. 100 hari kerja pendidikan gratis dan kesehatan yang lebih baik dalam 100 hari pertama. Kepemimpinan Shirley Laos menargetkan sekolah gratis lagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Maluku Utara. Ia telah menginstruksikan Dinas
pendidikan untuk segera menindaklanjuti kebijakan ini. Sekolah harus gratis, tidak ada yang lagi dipungut iuran SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Di sektor kesehatan, Gubernur memastikan bahwa Maluku Utara akan segera melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG bagi seluruh warga, menekan angka penularan tuberkulosis, ya, serta mengimplementasikan rencana induk bidang kesehatan. Selain itu, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional Serlilaus telah memperjuangkan anggaran 2,26 triliun untuk program makan bergizi gratis bagi lebih dari 400.000 siswa ibu hamil, menyusui, dan balita Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa dana ini harus memberikan dampak maksimal bagi ekonomi lokal. Saya akan memastikan bahwa rantai pasok bahan bakunya berasal dari hasil bumi Maluku Utara. Saya tidak akan membiarkan dana 2,26 triliun itu pergi ke Manado, Makassar, dan Surabaya dong. Harus beli di sini, serunya. Menyiapkan birokrasi untuk berlari cepat sebagai langkah awal. Serilaus akan menggelar mini retreat pasca Lebaran bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk membangun keamanan, visi, komitmen, wawasan, dan sinergitas bekerja. Serli Sarbin hanya punya mandat 5 tahun. Kami adalah sprinter, pelari cepat. Ya, sementara birokrasi biasanya pelari maraton. Maka saya mengajak semua bersiap berlari kencang bersama saya, ucap dengan penuh semangat. Ajakan untuk bersatu dan bangkit. Menutup pidatonya, Serilaus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam membangun Maluku Utara. Torang semua basudara, lupakan semasa lalu, ayo bersatu membangun. Ini adalah pemerintah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Saatnya Maluku Kireha bangkit bersama, serunya. Sebagai penutup, istri mendiang Beni Laus ini membacakan pantun yang mengundang tawa dan tepuk tangan para hadirin. Jalan-jalan ke Morotai, mampir ke Daruba untuk bekerja. Habis dilantik jangan santai, sudah saatnya si cantik bekerja. Dengan pidato yang penuh semangat dan visi misi jelas, Serilaus menegaskan bahwa Maluku Utara saat ini memiliki momentum untuk perubahan besar, berada di jalur yang tepat untuk bangkit, tinggal landas dan terbang tinggi. Baik teman-teman, itulah dia pidato dari Serli Juanda. Kiranya Serli Juanda menjadi berkat memimpin Maluku Utara dengan berdasarkan kasih Kristus dan karakter Kristus, dan memperlihatkan Kristus terus memberitakan Injil melalui pekerjaan dan tanggung jawab Anda. Bertanggung jawab sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.